Xuan Kongzi di panggung tinggi mengangguk sambil melihat sosok manusia memasuki alam fantasi seperti belalang yang sedang transit. Kedua tangannya dimasukkan ke dalam lengan bajunya sambil berkata pelan, pertemuan pil kali ini menjadi sedikit menarik. Tidak disangka bahkan beberapa orang tua terkenal juga datang. 3.000 api terbakar jauh dari apa yang dapat dibandingkan dengan api surgawi biasa. Itu cukup menggoda bagi orang-orang ini. Tentu saja, mereka ingin datang dan bergabung dalam kesenangan itu. Pria tua berkulit gelap di samping Xuan Kongzi mengangkat alisnya. Matanya yang tajam seperti kilat menyapu sosok manusia yang bergegas kerintangan alam fantasi saat dia berkomentar. Gelombang di belakang mendorong mereka yang di depan. Beberapa anggota dari generasi muda tidak lebih lemah dari mereka. Bahkan jika mereka berpartisipasi, kemungkinan besar mereka hanya akan berakhir dengan wajah pucat. Wanita cantik berbusana Cheongsam di sampingnya tersenyum sambil menambahkan pikirannya. Xuan Kongzi menyeringai dan mengangguk. Ia membelai jenggotnya dan berkata, generasi muda kali ini memiliki sejumlah orang yang luar biasa. Namun, hal yang paling membuatku penasaran adalah sejauh mana Xiao Yan akan mencapai. Xiao Yan? Murid Yao Chen? Pria tua berkulit gelap itu terkejut. Matanya langsung melirik wanita cantik di sampingnya. Yao Chen. Wanita cantik itu sedikit terkejut. Dia telah melakukan retret selama bertahun-tahun ini. Selain hal-hal penting seperti menyegel 3.000 api membakar, dia biasanya tidak akan menunjukkan dirinya. Orang bisa mengatakan bahwa dialah yang menjaga profil terendah di antara 3 kepala raksasa Menara Pil. Bahkan beberapa orang yang baru saja memasuki Menara Pil untuk sementara waktu mungkin tidak menyadari keberadaannya. Banyak orang mengira bahwa tidak ada kepala wanita raksasa dalam sejarah Menara Pil. Namun, hanya mereka yang berpengalaman yang menyadari bahwa kepala wanita raksasa pertama Menara Pil telah muncul sebelum Cao Ying. Namun, dia jauh lebih tua dari Cao Ying. Wanita cantik misterius ini pernah dianggap sebagai orang yang benar-benar terkenal di seluruh benua Douqi. Namanya tidak kalah dengan 2 kepala raksasa lainnya. Meskipun dia telah menjalani retret selama tahun-tahun itu dan tidak terlibat dalam masalah apapun, matanya menunjukkan kilatan yang tidak diketahui ketika dia mendengar nama yang jauh itu, yang sulit dilupakannya. Xuan Kongzi. Berdasarkan apa yang dikatakan Xiao Yan, Yao Chen saat ini telah berada di tangan Istana Jiwa. Setelah pertemuan pil selesai, kita mungkin dapat membantu orang tua ini jika memungkinkan. Bagaimanapun, apapun yang terjadi, dia telah memberikan bantuan besar kepada Menara Pil kita saat itu. Xuan Kongzi perlahan memberitahu mereka. Xuan Yi. Wajah wanita cantik itu sedikit berubah setelah mendengar apa yang terjadi. Mentalitasnya yang seperti sumur tua yang tak beriak mulai berfluktuasi. Wajahnya merosot saat dia berkata, siapa yang meminta orang tua itu untuk bersikap hebat saat itu? Dia tahu bahwa aula jiwa telah menargetkannya, tetapi dia masih berani berkeliaran. Dia pantas mendapatkan nasib seperti ini. Xuan Kongzi. Kau mungkin berbicara dengan cara yang mudah, tetapi siapa yang tidak tahu bahwa kaulah yang paling mengkhawatirkan orang tua itu? Kau telah diam-diam mengirim sejumlah orang untuk mencari tahu tentang Yao Chen selama bertahun-tahun ini. Kami berdua tahu, Xuan Kongzi mendesah. Xuan Yi. Siapa peduli kalau dia sudah meninggal? Alis wanita cantik itu terangkat vertikal, membuatnya tampak perkasa meski tidak marah. Namun, kata-kata ini tampaknya tidak memiliki dasar ketika sampai di telinga Xuan Kongzi dan orang lainnya. Namun, mereka berdua jelas memahami karakternya yang keras kepala. Mereka hanya bisa menggelengkan kepala tanpa daya. Banyak tetua dari Menara Pil saling memandang setelah mendengar argumen dari ketiga orang ini. Mereka semua dengan bijak memilih untuk bertindak seolah-olah mereka tidak mendengar apa-apa. Xuan Yi. Biarkan aku bertemu dengan anak kecil ini setelah pertemuan pil selesai. Kudengar anggota aula jiwa juga berencana menangkapnya. Tidak peduli apapun, dia juga muridnya. Wanita cantik itu menjadi tenang setelah Xuan Kongzi dan teman-temannya terdiam. Matanya meredup saat dia berbicara dengan ekspresi rumit di matanya. Video. Xuan Kongzi dan lelaki berkulit gelap itu saling berhadapan setelah mendengar kata-katanya. Mereka mengangguk, tetapi tidak menambahkan apapun. Xiao yang jelas merasakan lencana tingkatan di dadanya memancarkan riak aneh saat tubuhnya menyerbu ke dalam ruang terdistorsi berwarna abu-abu gelap. Di bawah riak yang menyebar ini, kekuatan hisap meletus dari ruang terdistorsi saat tubuhnya menyentuhnya, menyedot Xiao Yan ke dalamnya. Kekuatan hisapan yang tiba-tiba ini membuat mata Xiao Yan silau. Saat penglihatannya kembali,
dia mendapati dirinya sudah berdiri di ruang misterius berwarna abu-abu pekat. Ruang ini dipenuhi oleh uap abu-abu pekat dan tebal. Mata tidak dapat melihat bahkan setengah meter ke arah manapun. Selain itu, sedikit distorsi akan muncul saat penglihatan bergeser melewati beberapa area. Jelas, tempat ini seharusnya menjadi rintangan alam fantasi. Xiao Yan. Kaki Xiao Yan tetap menjejak di atas uap abu-abu tua itu. Dia tidak menyerang dengan sembarangan. Sebaliknya, dia terus berdiri diam di sana. Matanya sedikit terpejam saat kekuatan spiritualnya yang agung perlahan menyebar seperti gelombang air. Video. Uap abu-abu gelap itu jelas menekan jiwa seseorang. Ini adalah sesuatu yang pernah didengar Xiao Yan dari Yizhong sebelumnya. Karena itu, dia tidak merasa terlalu terkejut. Penekanan semacam ini juga ada batasnya. Dengan kekuatan jiwanya saat ini, dia dapat dengan mudah memperhatikan situasi di sekitarnya meskipun terhalang oleh uap. Namun, jarak yang dapat dicapai kekuatan spiritualnya telah sangat berkurang. Penyebaran kekuatan spiritual Xiao Yan memungkinkannya merasakan riak-riak yang terbentuk oleh uap abu-abu gelap di sekitarnya. Seharusnya ada pesaing baru yang terus masuk. Ini sedikit mirip dengan gelombang energi di pegunungan mata surgawi, namun, itu terbentuk secara alami sementara tempat ini adalah labirin yang dibuat dengan menggunakan kekuatan manusia untuk mendistorsi ruang. Metode untuk menjebak seseorang ini bahkan lebih merepotkan untuk dihadapi, Xiao Yan mengungkapkan ekspresi merenung. Tempat ini seharusnya dibentuk oleh para ahli dari Menara Pil. Mereka mungkin menggunakan sejumlah besar kekuatan untuk mendistorsi ruang. Ruang yang terdistorsi itu sangat besar. Jika seseorang menerobos masuk secara acak, seseorang pasti akan kehilangan arah atau bahkan terjebak di sini. Betapapun rumitnya rintangan alam fantasi ini, bagaimanapun juga itu adalah sesuatu yang dibuat oleh manusia. Jika seseorang ingin berhasil keluar dari area ini, seseorang harus mengidentifikasi dengan jelas jejak distorsi spasial di dalamnya. Selama seseorang mengikuti jalur lengkung yang dibentuk oleh ruang terdistorsi, seseorang akan dapat berhasil keluar dari alam fantasi ini. Tentu saja, ini mungkin mudah dijelaskan, tetapi cukup sulit dilakukan. Di bawah uap aneh yang meresap ini, penglihatan dan kekuatan spiritual seseorang semuanya ditekan dengan kuat. Akan sulit jika seseorang ingin mengidentifikasi dengan jelas jejak spasial yang rumit dalam situasi ini, di mana seseorang pada dasarnya buta, untuk seorang alkemis biasa. Untungnya, Xiao Yan tidak termasuk dalam kategori biasa ini. Dengan kekuatan jiwanya saat ini, bahkan beberapa alkemis tingkat tinggi tingkat 7 tidak dapat dibandingkan dengannya. Meskipun jiwanya ditekan karena uap berwarna abu-abu, itu tidak cukup untuk menghentikan seseorang dari menghadapi rintangan alam fantasi yang disebut ini. Xiao Yan tersenyum tipis saat mendengar gelombang angin terbelah di kejauhan. Dengan mengandalkan persepsi spiritualnya, dia melihat sejumlah alkemis menyerbu secara acak dan akhirnya terjebak di suatu ruang terdistorsi, tidak dapat membebaskan diri. Xiao Yan diam-diam menyebarkan kekuatan spiritualnya. Ia meletakkan kedua tangannya di belakangnya saat kakinya melangkah pelan melalui ruang kosong. Ia dengan santai mengikuti rute yang telah dijelajahi kekuatan spiritualnya dan perlahan melangkah maju. Ruang yang terdistorsi ini ternyata sangat luas. Jika ukurannya ditambah dengan banyaknya lipatan spasial di dalamnya, tempat ini akan tampak seperti labirin. Jika seseorang lengah, ia akan berakhir menerobos lipatan spasial yang terdistorsi dan akhirnya kehilangan kualifikasi untuk melanjutkan ujian. Ruang itu luas dan tak berujung. Namun, Xiao Yan tidak merasa cemas karenanya. Langkah kakinya terus berjalan dengan kecepatan yang stabil. Ia telah menyaksikan banyak pesaing menyerbu ke dalam lipatan ruang karena kecerobohan sesaat mereka. Oleh karena itu, ia tentu saja mengerti bahwa jika ia ceroboh di tempat seperti ini, nasib yang akan menantinya pastilah nasib menyedihkan, yaitu tersingkir dari kompetisi. Xiao Yan juga telah bertemu dengan sejumlah ahli sejati di sepanjang jalan. Hal yang membuat hatinya terkejut adalah bahwa sebagian besar dari orang-orang ini telah mendeteksi persepsi spiritualnya. Namun, mereka tidak datang untuk mengobrol dengannya. Sebaliknya, mereka semua dengan hati-hati mundur jauh. Xiao Yan tidak terkejut dengan mundurnya orang-orang ini. Namun, hatinya terasa sangat hampa. Sebagian besar alkemis yang berpartisipasi dalam pertemuan pil benar-benar memiliki kekuatan yang besar. Dengan melihat situasinya, setidaknya dia dapat mengatakan bahwa cukup banyak orang yang tidak terhentikan oleh rintangan alam fantasi ini. Kaki Xiao Yan perlahan melangkah maju di ruang yang dipenuhi uap abu-abu gelap. Jika dia menghitung waktu, dia seharusnya sudah berada di ruang ini selama sekitar 1 jam.
Selain itu, dia bisa merasakan distorsi spasial dengan persepsi spiritualnya yang menjadi lebih rumit. Kadang-kadang, dia akan berputar-putar untuk menghindari lipatan spasial yang menghalangi jalannya. Langkah kaki Xiao Yan perlahan melangkah di atas kabut abu-abu pekat. Sebuah pikiran tiba-tiba terlintas di hatinya. Ia mengangkat hatinya dan menatap kabut yang berada agak jauh. Ia bisa melihat gelombang riak tiba-tiba muncul di tempat itu. Seketika, sosok tua perlahan berjalan mendekat. Hati Xiao Yan tiba-tiba bergetar saat melihat wajah sosok tua itu. Guru! Mata Xiao Yan terkejut saat dia melihat lelaki tua yang tersenyum di depannya. Wajah yang dikenalnya itu adalah Yao Lao, yang telah ditangkap oleh aula jiwa. Yao Lao berdiri agak jauh dari Xiao Yan dan tersenyum. Setelah itu, ia memberi isyarat kepada Xiao Yan dengan tangannya. Kaki Xiao Yan hampir tak terkendali melangkah maju saat dia menatap wajah yang ramah dan dikenalnya itu. Rasa bahaya tiba-tiba muncul di hati Xiao Yan saat ia mengangkat kakinya ke depan. Kakinya juga terhenti olehnya. Setelah itu, ia menghirup udara dalam-dalam, dan hatinya kembali jernih. Itu adalah sosok ilusi. Wilayah terdalam dari rintangan alam fantasi ini mampu membentuk ilusi berdasarkan apa yang dipikirkan seseorang di dalam hatinya. Xiao Yan mengerutkan kening. Ia menatap sosok tua itu. Butuh waktu lama sebelum ia mendesah pelan. Dengan lambaian lengan bajunya, angin bertiup kencang, dan menebarkan sosok tua itu. Lipatan ruang tersembunyi di balik sosok itu terungkap. Uap hitam aneh samar-samar meresap ke dalam lipatan ruang ini. Rintangan alam fantasi ini memang berisiko. Mata Xiao yang terfokus pada uap hitam yang aneh itu. Dia mengerti bahwa kemunculan sosok ilusi itu pasti ada hubungannya dengan benda ini. Kewaspadaan di hati Xiao Yan sekali lagi muncul saat dia menggelengkan kepalanya. Dia bisa merasakan bahwa tempat ini tidak jauh dari pintu keluar alam fantasi. Kekuatan spiritualnya menyebar dan sekali lagi menemukan jejak spasial di depannya. Dia menggerakkan kakinya dan perlahan berjalan ke kejauhan. Xiao Yan melihat cukup banyak ilusi orang-orang yang terlintas dalam pikirannya selama perjalanannya. Sun Er, Cai Lin, Xiao Zhan, Yun Yun, dan lainnya. Mereka semua adalah orang-orang yang memiliki kenangan mendalam tentangnya. Namun, dengan pelajaran yang telah dipelajarinya dari terakhir kali, Xiao Yan tidak lagi merasa sedikit pun linglung karena kemunculan sosok-sosok ilusi ini kali ini. Tidak peduli seberapa jelas sosok-sosok ilusi itu, dia hanya merasa sedikit bernostalgia saat melihatnya sebelum melambaikan lengan bajunya, berbalik, dan melanjutkan perjalanan. Banyak ilusi muncul di sepanjang jalan. Namun, ilusi itu tidak membuat Xiao Yan melambat. Mengikuti langkah kakinya yang mantap, kabut tebal berwarna abu-abu gelap yang menyelimuti di depannya tiba-tiba menjadi lebih redup sekitar setengah jam kemudian. Seketika, sebuah lubang hitam terdistorsi berukuran 10 kaki muncul tidak jauh di depannya. Ini adalah terowongan spasial yang menuju ke alam pil. Area yang sangat luas terletak di depan terowongan spasial. Ruang di sekitarnya sangat terdistorsi. Jelas, ini adalah titik istirahat spasial yang dibuat dengan paksa oleh para ahli dari Pil Tower. Keterampilan dan kemegahan semacam ini cukup luar biasa. Bahkan faksi seperti Lembah Sungai Es tidak akan mampu menunjukkan kemampuan atau keberanian seperti itu. Pada saat ini, ada cukup banyak sosok manusia yang duduk di tanah kosong ini. Semuanya memiliki aura yang kuat. Jelas, mereka semua adalah pesaing yang telah melewati rintangan alam fantasi sebelumnya. Sosok-sosok manusia ini tersebar di sekitar, saling memandang dengan tatapan waspada. Hanya sebagian kecil yang berkumpul berdua atau bertiga. Namun, mata yang mereka gunakan untuk melihat yang lain juga dipenuhi dengan kewaspadaan. Tidak ada teman di tempat seperti itu. Yang ada hanya pesaing. Kemunculan Xiao Yan yang tiba-tiba tentu saja menarik perhatian semua orang di tanah kosong itu. Banyak tatapan yang mengandung berbagai emosi tertuju padanya. Ekspresi Xiao Yan tidak berubah saat dia merasakan tatapan yang samar-samar mengandung niat jahat di antara tatapan waspada. Matanya perlahan menyapu tanah kosong. Dia menemukan sosok Cao Ying dan Song Qing. Ketika Xiao Yan melihat Cao Ying dan Song Qing, keduanya juga merasakan tatapannya. Cao Ying sedikit terkejut. Seketika, sudut mulutnya menampakkan senyum menawan yang membuat hati banyak pria bergoyang. Namun, Song Qing sedikit mengernyit tanpa meninggalkan jejak. Xiao Yan tersenyum pada mereka berdua di kejauhan. Namun, dia tidak melangkah maju untuk bergabung dengan mereka. Sebaliknya, dia mundur agak jauh dan menemukan tempat kosong untuk duduk. Dia tidak bermaksud untuk mendekati kedua orang ini.
Dia tidak benar-benar memahami mereka. Tidak seorang pun tahu apakah dia akan berakhir dikhianati oleh mereka jika dia bekerja sama dengan mereka. Pengalaman bertahun-tahun membuat Xiao Yan telah menyaksikan banyak hal seperti itu. Hatinya secara alami menjadi lebih berhati-hati. Terlebih lagi, ujian di alam pil mungkin hanya untuk memasukinya dan menemukan beberapa harta karun alam sesuai dengan tugas seseorang di permukaan, tetapi ujian putaran kedua ini sangat penting. Putaran pertama ini menyingkirkan banyak orang. Dari sini, orang bisa tahu betapa sulitnya ujian ini. Xiao Yan jelas mengerti dalam hatinya bahwa musuh terbesar di putaran kedua adalah para pesaing yang hadir di sini. Oleh karena itu, sesuatu seperti bekerja sama satu sama lain kurang bijaksana daripada bertindak sendiri jika seseorang tidak dapat mempercaya yang lain. Song Qing menghela napas lega dalam hatinya saat melihat Xiao Yan duduk sendirian. Namun, Cao Ying tanpa sadar mengernyitkan alisnya. Xiao Yan berulang kali tidak menunjukkan ekspresi apapun padanya. Dia akan mulai merasa sedikit marah terlepas dari seberapa sabarnya dia. Teruslah berpura-pura. Aku ingin tahu bagaimana kamu akan melakukan sesuatu sendirian begitu kamu memasuki alam pil. Gigi-gigi perak Cao Ying bergesekan pelan satu sama lain bagaikan gigi kucing liar saat dia berbicara dengan sedikit amarah di dalam hatinya. Xiao Yan tentu saja tidak menyadari apa yang dipikirkan Cao Ying dalam hatinya. Setelah duduk, dia menoleh ke terowongan spasial yang jaraknya tidak jauh. Ada seorang tetua berpakaian biasa di depan terowongan. Sebuah cangkang kura-kura raksasa berwarna hitam yang terbuat dari logam berada di bawah tubuhnya. Orang tua itu duduk di atas cangkang kura-kura ini. Dari lencana di dada tetua ini, dia jelas merupakan anggota menara pil. Tatapan mata Xiao Yan menyapu ke arah sesepuh yang tampak malas ini, dan hatinya bergetar karena dia sama sekali tidak mampu melihat kekuatan sesepuh ini pada kura-kura. Ini memang menara pil. Ini benar-benar tempat dengan banyak individu tersembunyi yang penuh kekuatan. Xiao Yan mengalihkan pandangannya saat lelaki itu, yang tadinya dalam kondisi tidur palsu, tiba-tiba membuka matanya. Xiao Yan dapat merasakan kekuatan spiritual lelaki itu, yang tertinggal di antara kedua alisnya, bergetar sedikit saat matanya terbuka. Orang tua itu melirik Xiao Yan dengan acuh tak acuh. Setelah itu, dia mengamati sisanya. Suaranya terdengar sedikit lemah saat dia berkata, sudah waktunya. Kalian bisa memasuki alam pil. Setiap orang yang masuk harus datang kepadaku dan menerima tugas daftar obat, peta alam pil, dan batu spasial. Kalian semua harus menemukan bahan obat pada daftar obat. Hanya dengan mengumpulkan semua bahan obat pada daftar, seseorang dapat berhasil melewati rintangan ini. Saya tidak akan berbicara lebih jauh tentang penggunaan peta itu. Titik keluar dari alam pil ada di sana. Kalian semua bisa bergegas ke sana setelah mengumpulkan semua bahan obat. Adapun batu spasial. Batu itu digunakan untuk melindungi hidupmu. Jika kamu berakhir dalam situasi yang membahayakan hidupmu, kamu dapat menghancurkan batu spasial. Setelah itu, kamu akan secara otomatis dikeluarkan dari alam pil. Namun, kamu akan kehilangan kualifikasi untuk melanjutkan kompetisi saat kamu menghancurkan batu spasial. Apakah kamu mengerti? Orang tua itu perlahan mengangkat matanya mendekati akhir. Semua orang mengangguk pelan setelah mendengar penjelasannya. Mereka yang bisa tiba di tempat ini dengan kecepatan seperti itu semuanya adalah orang-orang luar biasa. Mereka jelas mengerti bahwa sesepuh di depan mereka bukanlah orang tua biasa. Karena alam pil dalam keadaan hancur, tidak cocok bagi seseorang untuk tinggal di dalamnya terlalu lama. Oleh karena itu, kalian semua hanya punya waktu 10 hari untuk menemukan bahan obat yang kalian butuhkan. Mengidentifikasi bahan obat adalah kemampuan dasar seorang alkemis. Aku rasa kalian tidak butuh orang lain untuk mengajari kalian, kan? Sudut mulut tetua itu terangkat saat dia berkata dengan malas. Selain itu, meskipun alam pil tidak cocok untuk ditinggali manusia dalam waktu lama, itu seperti tanah yang diberkati bagi beberapa binatang ajaib. Setelah bertahun-tahun bereproduksi, binatang ajaib di alam pil ini sangat kuat. Kalian semua harus berhati-hati jika bertemu dengan mereka. Jangan sampai kehilangan nyawa karena tidak ada yang akan datang dan menyelamatkan kalian. Kalian semua harus siap secara mental. Pertemuan pil bukanlah permainan, dan itu juga bukan kompetisi biasa. Tempat ini adalah medan perang sejati di mana seseorang akan menghadapi pertarungan berdarah. Lagi pula, orang yang bertahan hidup setelah pertempuran berdarah ini akan menjadi juara dalam pertemuan pil ini. Satu orang akan berhasil sementara puluhan ribu orang akan gagal. Pertemuan pil seperti ini, suara lelaki tua itu menjadi jauh lebih dingin dan tegas saat dia selesai berbicara.
Saya akan berhenti mengucapkan kata-kata yang tidak perlu lagi. Mereka yang sudah siap mental dapat maju dan mengambil barang-barang yang diperlukan. Masih ada waktu jika Anda ingin mundur. Lelaki tua di atas tempurung kura-kura itu perlahan-lahan menyapukan pandangannya ke sekeliling. Namun, tidak ada seorang pun yang mundur. Semua yang hadir memiliki keterampilan. Bagaimana mungkin mereka bisa ketakutan hanya karena kata-katanya? Seorang pria parubaya berjubah alkemis berdiri tanpa ekspresi apapun segera setelah tetua di tempurung kura-kura mengucapkan kata-kata itu. Setelah itu, ia berjalan ke depan pria di tempurung kura-kura dan menerima barang-barang itu. Pria parubaya itu melangkah maju dan berjalan ke terowongan spasial yang berputar perlahan sebelum menghilang dengan cepat. Beberapa orang mulai melangkah maju satu demi satu mengikuti pria parubaya itu. Mereka menerima barang-barang mereka sebelum memasuki terowongan spasial itu dengan cepat dan teratur. Xiao Yan tidak terburu-buru untuk masuk. Sebaliknya, dia mengamati mereka dengan mata dingin. Dari apa yang dikatakan lelaki tua di atas kura-kura ini, alam pil jelas bukan tempat yang bersahabat. Namun, itu wajar saja jika dipikirkan. Tempat ini akan melenyapkan para alkemis hebat yang datang dari seluruh benua Douqi. Tidak seorang pun akan mempercayainya jika itu tidak akan berbahaya. Dia akan membiarkan orang-orang di depan itu pergi ke garis depan di tempat seperti ini. Setelah sekitar 100 orang memasuki terowongan spasial, Cao Ying dan Song Qing juga berdiri. Mereka menerima barang-barang dari lelaki tua di atas tempurung kura-kura sebelum memasuki terowongan. Penyihir itu menoleh dan menatap tajam ke arah Xiao Yan sebelum dia masuk, menyebabkan Xiao Yan merasa tidak berdaya. Xiao Yan akhirnya berdiri tak lama setelah kelompok Cao Ying masuk. Ia baru saja akan bergerak ketika sebuah riak muncul di ruang di belakangnya. Sosok muda perlahan muncul. Xiao Yan juga merasakan sesuatu saat sosok ini masuk. Dia menoleh dan hawa dingin langsung melintas di matanya yang hitam pekat karena sosok ini bukan sembarang orang. Sebaliknya, dia adalah orang yang pernah berkonflik dengan Xiao Yan saat mengelola pameran dagang alkemi saat itu dan kemudian menjual informasi tentang Xiao Yan kepada Mugu, Chen Xian. Chen Xian masih mengenakan pakaian putih. Tangannya memegang kipas logam berwarna ungu. Sekilas, dia tampak cukup tampan. Namun, dadanya memiliki lencana tingkat tambahan saat ini. 7 bintang ungu emas berkelap-kelip terang di lencana itu. Jelas, orang ini adalah seorang alkemis tingkat menengah tingkat 7. Chen Xian mengalihkan pandangannya setelah masuk. Ia menyapukan pandangannya ke seluruh tempat sebelum berhenti pada Xiao Yan yang berada tidak jauh di depannya. Awalnya ia sedikit terkejut sebelum akhirnya senyum mengejek muncul di wajahnya. Kipas logam berwarna ungu di tangannya terbentur telapak tangannya saat Chen Xian berjalan menuju terowongan spasial. Ketika dia berjalan melewati Xiao Yan, dia menghentikan langkahnya, dan tertawa pelan, Xiao Yan, benar? Tidak disangka hidupmu begitu kuat. Bahkan dengan bertindak secara pribadi, orang itu tidak dapat mengambil nyawa kecilmu ini. Tatapan mata Xiao Yan tertuju pada Chen Xian yang tampak menyeramkan di depannya. Sudut mulutnya memperlihatkan senyum yang mengandung makna yang lebih dalam. Ia berkata dengan lembut, pemimpin sekte muda Chen Xian. Sebaiknya kau sembunyikan dirimu dengan baik setelah memasuki alam pil. Jika tidak, sekte Xuan mendalam akan kehilangan penerusnya. Kipas berwarna ungu itu mendarat dengan keras di tangan Chen Xian. Matanya dingin saat menatap Xiao Yan. Dia mengangguk perlahan beberapa saat kemudian dan berkata, aku akan membalas kata-kata ini kepadamu. Jangan biarkan aku menemuimu di alam pil. Kalau tidak, aku akan membuatmu mengerti apa yang disebut takdir yang lebih buruk daripada kematian. Senyum sinis di sudut mulut Chen Xian semakin mengembang setelah kata-katanya yang padat itu terdengar. Dia tidak mengatakan apa-apa lagi saat dia berbalik dan berjalan menuju terowongan. Dia menerima barang-barang dari tetua di cangkang kura-kura dan melangkah ke dalam terowongan spasial. Xiao Yan tersenyum tipis saat melihat punggung Chen Xian menghilang ke dalam terowongan spasial. Namun, senyum ini mengandung niat membunuh. Dia pasti akan mengambil nyawa Chen Xian. Semoga kamu tidak mati di tangan orang lain. Akan sangat membosankan jika itu terjadi. Xiao Yan menyeringai. Ia melangkah maju 2 langkah, mengambil barang-barang dari lelaki tua di tempurung kura-kura dan menyimpannya di cincin penyimpanannya. Setelah itu, ia berbalik dan melangkah ke terowongan spasial. Tubuhnya perlahan menghilang.